Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Darul Ghuraba Official 22 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali bertatap maya di channel yang luar biasa ini, di channel Darul Ghuraba Official 22. Oke, di video kesempatan kali ini saya akan membahas satu bahasan yang tidak kalah penting daripada bahasan yang berhubungan dengan kemarin, yakni tentang pembahasan menghafal Al-Quran. Pasti banyak di antara kita yang memiliki keinginan untuk menghafal Al-Quran, tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, kan, mulai dari mana nih saya harus menghafal Al-Quran? Apakah langsung menghafal dari depan atau dari belakang, ataupun dari surat-surat yang saya senangi gitu? Itu kadang timbul pertanyaan bagi para pemula ataupun yang baru ingin menghafal Al-Quran. Akan tapi jangan khawatir, di video kesempatan kali ini kami akan membahas cara memulai menghafal Al-Quran dari nol. Cara memulai menghafal Al-Quran dari nol, panduan praktisnya. Oleh karena itu kita simak baik-baik secara seksama. Oke, langsung saja. Jadi cara memulai menghafal Al-Quran dari nol dengan panduan praktis tentunya. Jadi kita tahu memulai menghafal Al-Quran bisa terasa seperti langkah atau melangkah ke dunia yang baru, yang sama sekali baru kita kenal, yang sebelumnya kita belum pernah mencoba atau melaluinya. Tapi percayalah, yakinlah, setiap langkah kecil itu sangatlah berat. Jadi di sini kita akan membahas panduan praktisnya supaya kita bisa memulai menghafal Al-Quran dengan semangat dan tentunya dengan bergembira, dengan ceria. Oleh karena itu kita mulai saja. Apa langkah-langkah yang harus kita mulai dari langkah nol ini ketika mau menghafal Al-Quran? Jadi yang pertama adalah dengan niat yang tulus, men-setting hati kita, niat yang tulus untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yanduha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kurang lebih yang artinya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi kalau setiap orang itu masing-masing ada niatnya. Kita menghafal terus ada niatnya untuk apa? Yang dia hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Begitu juga kalau dia niatkan untuk mendapatkan keduniaan atau menginginkan seorang wanita yang ingin dia nikahi, ya, maka hijrahnya dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, langkah pertama bagi kita sebelum menghafal Al-Quran, perbaiki niat kita dulu dengan niat yang betul, hanya niat mencari keridhaan Allah dan ridha Rasulullah SAW. Kemudian langkah selanjutnya adalah memulainya dengan surat-surat yang pendek, ya. Mulai dengan surat-surat pendek. Jadi jangan terlalu pikir yang panjang-panjang dulu. Al-Quran 30 juz panjang-panjang, nanti kita pusing dulu dibuatnya. Tapi mulailah dari surat-surat yang pendek dulu, dari surat-surat juz amma, dari bawah bisa dari Al-Fatihah di depan, kemudian dari An-Nas, Al-Falaq dan sebagainya. Ini akan membuat kita semangat dan terhindar daripada rasa jenuh dan lelah, gitu ya. Jadi yang kedua, mulai dari surat yang pendek. Kemudian selanjutnya, agar kita konsisten, adalah yang ketiga, membuat jadwal waktu untuk menghafal Al-Quran. Kita tentukan waktu untuk menghafal Al-Quran. Di waktu itu tidak boleh selain daripada menghafal Al-Quran. Dan waktu ini bisa kita setting terserah, apa sebelum melakukan aktivitas keseharian seperti katakan habis sholat subuh sampai isyraq ada waktu kita buat hafal Al-Quran, atau bahkan ketika sebelum tidur, malam-malam
setelah melakukan aktivitas sebelum tidur kita buat hafalan Al-Quran seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, kita akui kita nggak bisa lepas pada era modern ini, tidak lepas dari namanya gadget, handphone. Nah, oleh karena itu kita gunakan handphone kita untuk membantu kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, jadi gunakan gadget kita dengan aplikasi-aplikasi untuk menghafal Al-Quran, tahfidz Quran, ataupun dengan MP3 atau rekaman-rekaman daripada syekh-syekh menghafal Al-Quran yang nanti membuat kita semangat, membuat kita ada suasana dalam hati kita, senantiasa terbiasa dengan suasana-suasana tersebut. Kita akan semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah membuat suasana yang membuat kita semangat selalu dalam menghafal Al-Quran. Yakni caranya bagaimana? Caranya kita ajak keluarga terdekat kita yang senantiasa berhubungan dengan kita. Kita bisa ajak adik kita, kakak kita, atau bahkan bapak ibu kita untuk sama-sama menghafal, sehingga jadi support kita, tambahan kita dari kakak kita, adik kita, bahkan nanti bisa untuk fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah sangat penting. 5 langkah pertama ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita yang baru mulai menghafalkan Al-Quran. Hidupkan dan praktis. Ingat, setiap langkah kecil kita akan sangat berarti dan Allah selalu melihat niat baik kita. Itu saja video dari kami, semoga bisa memberikan semangat yang baru untuk kita semua yang ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jangan lupa tentunya bagi yang baru datang untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang sedang belajar menghafal Al-Quran. Dan juga boleh silahkan bagi kawan-kawan yang mau memberikan saran, memberikan komentar, ataupun memberikan kisah-kisah pengalaman pribadinya dalam menghafal Al-Quran, silahkan tulis di komentar sehingga kita saling membantu dalam kebaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.